Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Selamat berjumpa kembali dengan Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-102 ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami boleh kembali mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kau berbicara buat setiap kami bahwa kami sungguh-sungguh mengerti. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh dapat melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul Daud. Tuhan melihat hati ya. Nas yang kita diambil dari 1 Samuel pasal 15 sampai 17. Saul ditolak sebagai raja karena ketidaktaatannya. Dan Tuhan mengutus Samuel kepada Isai ya, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika Samuel bertemu dengan anak-anak Isai, pertama kali dia melihat Eliab ya. Wah, luar biasa ya. Ini pasti Eliab ya. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, demikian juga dengan ketujuh anaknya yang lain. Ternyata tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel bingung dan berkata kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Ya, lalu Isai berkata, wah, masih ada. Yang bungsu, dia sedang mengembalakan kambing. Ya. Dan kemudian Daud ada di situ, datang ke situ ya. Dan dikatakan bagaimana Daud begitu kemerah-merahan ya, dan parasnya begitu elok ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, inilah dia ya. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud ya di tengah-tengah saudaranya. Dan sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudaraku, kenapa Daud bisa terpilih menjadi raja? Padahal pada waktu itu oleh bapaknya saja Daud tidak diperhitungkan ya. Daud masih sangat begitu muda sekali ya. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan. Ya, Tuhan tidak mengutamakan kecakapan kita, kehebatan kita, apalagi mungkin penampilan kita. Ya, ada orang mungkin yang kelihatannya begitu hebat, ya, gaya bicaranya bagus, ya, penampilannya menarik mungkin, dan semua orang kagum kepada dia. Orangnya begitu cakap, ya, tetapi belum tentu sikap hatinya. Tuhan melihat sikap hati, bukan apa yang di luar ya. Tuhan melihat sikap hati, hati yang tulus, hati yang benar, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan cari dan Tuhan pilih ya. Saudaraku, mari kita akan lebih mengutamakan untuk menjaga dan membereskan hati kita. Ketika hati kita sudah benar, hati kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka pasti akan memancar keluar. Ya, karakter kita pun akan benar. Ya, karakter kita pun akan berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, sama seperti Daud. Ya, oke saudaraku, luar biasa ya. Dan nats yang akan kita baca besok cukup banyak ya, diambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai 20 dan Mazmur pasal 11 dan 59 ya. Oke saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.